Baik, apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen perubahan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan membahas sisi perubahan dari orang-orang, membuat organisasi baru, merancang proses kerja baru, dan menerapkan teknologi baru. Manajemen perubahan adalah penerapan proses terstruktur dan seperangkat alat untuk memimpin sisi orang perubahan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada akhirnya, manajemen perubahan berfokus pada bagaimana membantu orang terlibat, mengadopsi, dan menggunakan perubahan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, saat mendefinisikan manajemen perubahan, kami mengenalinya sebagai proses dan kompetensi. Manajemen perubahan sebagai proses. Proses manajemen perubahan memungkinkan praktisi dalam organisasi untuk memanfaatkan dan mengukur aktivitas manajemen perubahan yang membantu individu dan kelompok yang terkena dampak bergerak melalui transisi mereka. Metodologi PROSI mencakup proses berbasis penelitian yang kuat yang disebut proses 3 fase PROSI. Pada fase yang pertama yaitu Prepare Approach. Pada Prepare Approach ini terdapat Define Success, Define Impact, dan Define Approach. Kemudian pada fase yang kedua yaitu Manage Change. Pada Manage Change ini terdapat Plan and Act, Track Performance, dan Adapt Action. Kemudian lanjut ke fase yang ketiga yaitu Sustain Outcome. Pada Sustain Outcomes ini terdapat Review Performance, Activate Sustainment, dan Transfer Ownership. Selanjutnya manajemen perubahan sebagai kompetensi. Pada level organisasi, manajemen perubahan merupakan kompetensi kepemimpinan yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam organisasi. Ini juga merupakan kemampuan strategis yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas perubahan dan daya tanggap organisasi. Bagi para pemimpin senior, kompetensi manajemen perubahan berarti mampu memimpin perubahan bagi organisasi, termasuk menjadi sponsor perubahan yang efektif dan menunjukkan komitmen terhadap perubahan, baik secara individu maupun organisasi. Untuk manajer orang yang bekerja dengan karyawan lini depan, kompetensi berkaitan dengan pembinaan bawahan langsung secara efektif melalui perjalanan perubahan mereka. Meskipun kompetensi bervariasi sesuai dengan hubungan Anda dengan perubahan, organisasi menjadi lebih efektif dan sukses ketika mereka membangun kompetensi manajemen perubahan di seluruh jajaran mereka. Manajemen perubahan bukan hanya komunikasi dan pelatihan, juga bukan sekedar mengelola penolakan. Manajemen perubahan yang efektif mengikuti proses terstruktur dan menggunakan seperangkat alat holistik untuk mendorong perubahan individu dan organisasi yang sukses. Selanjutnya, mengapa kita membutuhkan manajemen perubahan? Kenapa sih kalau kita membutuhkan manajemen perubahan? Nah, yang pertama yaitu perubahan organisasi terjadi pada satu orang di satu waktu. Kemudian yang kedua yaitu manajemen perubahan meningkatkan kemungkinan sukses. Yang ketiga, mengabaikan perubahan dari sisi orang itu mahal. Mengelola perubahan secara efektif membutuhkan dua perspektif, yaitu perspektif individu dan perspektif organisasi. Pada perspektif individu, yaitu pemahaman tentang bagaimana orang mengalami perubahan. Model Atkar PROSI
menjelaskan perubahan yang berhasil ketika seseorang memiliki awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement. Kemudian pada perspektif organisasi dari manajemen perubahan adalah proses dan aktivitas yang digunakan tim proyek untuk mendukung perubahan individu yang berhasil. Jika model Atkar menjelaskan apa yang dibutuhkan individu untuk membuat perubahan dengan sukses, manajemen perubahan organisasi adalah serangkaian tindakan untuk membantu membangun kesadaran, keinginan, pengetahuan, kemampuan, dan penguatan di seluruh organisasi. Metodologi PROSI didasarkan pada lebih dari 2 dekade penelitian dan mencakup penilaian dan strategi untuk mendukung rencana manajemen perubahan yang ditargetkan. Selanjutnya yaitu peran manajemen perubahan. Praktisi perubahan sama seperti halnya sutradara drama yang bekerja di belakang layar untuk memungkinkan aktor di atas panggung. Sebagai penggerak perubahan, praktisi bekerja untuk mengembangkan strategi dan rencana manajemen perubahan sambil mendukung dan melengkapi para pemimpin senior dan manajer orang untuk memenuhi peran unik mereka yang berhadapan dengan karyawan. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa karyawan lebih suka menerima pesan organisasi tentang perubahan dari pemimpin di puncak organisasi mereka. Dan mereka lebih suka menerima pesan tentang dampak perubahan pada pekerjaan sehari-hari dari atasan langsung mereka. Nah, tugas praktisi adalah memungkinkan para pemimpin kunci dan manajer orang untuk melakukan ini dan peran lain yang dihadapi karyawan secara efektif. Selama masa perubahan, efektivitas pemimpin senior dan manajer orang dalam peran penting ini akan menentukan apakah proyek atau inisiatif berhasil atau gagal. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana Anda dapat mempengaruhi perubahan yang berhasil. Nah, mulailah menerapkan manajemen perubahan pada proyek-proyek Anda dan membangun kompetensi manajemen perubahan di organisasi Anda. Ini adalah langkah pertama untuk memastikan proyek memberikan hasil yang diinginkan. Menginvestasikan waktu dan energi untuk mengelola sisi orang dari upaya organisasi Anda, pada akhirnya akan terbayar dalam hal keberhasilan upaya Anda dan menghindari banyak biaya yang mengganggu perubahan yang tidak dikelola dengan baik. Demikian penjelasan materi mengenai manajemen perubahan dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.